Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Selamat datang di pertemuan ke-6 program Roots. Bagaimana kabar kalian? Nah, pada pertemuan ini akan ada banyak aktivitas menyenangkan yang akan kita lakukan. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui pertemuan ini adalah siswa diharapkan mampu menyadari keberpengaruhan mereka dan bagaimana bisa memulai mengubah perilaku mereka sendiri serta menanggapi situasi dengan cara yang lebih positif. Nah, aktivitas pertama di pertemuan ke-6 ini adalah satu orang bisa membuat perubahan. Fasilitator membagikan lembar kerja kelompok di sekolah dan minta siswa untuk mengisi. Contohnya, pada kelompok belajar ada IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Pada kelompok olahraga ada sepak bola, basket, dan bulu tangkis. Di luar sekolah ada tetangga, teman bermain, teman SD, dan teman mengaji. Teman les, ada les musik, les menari, dan les bahasa Inggris. Untuk teman di sekolah, di kantin, di perpustakaan, atau teman pulang. Kegiatan sekolah ada OSIS, pramuka, PMR, dan paskibraka. Minta siswa untuk menuliskan semua kelompok yang mereka ikuti dan jika nama kelompok tidak terdapat pada lembar kerja tersebut, siswa boleh untuk menambahkannya. Pastikan siswa mengisi nama pada lembar kerja tersebut. Contohnya, saya Yasmin. Pada kelompok belajar, karena saya mengikuti bahasa Inggris, maka saya tandai bahasa Inggris. Pada kelompok olahraga, saya mengikuti bulu tangkis, maka yang saya tandai adalah bulu tangkis. Di luar sekolah, kelompok saya adalah tetangga, maka tandai tetangga. Pada teman les, saya tandai les bahasa Inggris. Pada teman di sekolah, saya bergabung dengan teman di kelas. Karena di lembar kerja ini tidak ada teman kelas, maka saya menuliskan teman kelas. Pada kegiatan sekolah, saya menandai OSIS. Nah, itu tadi contoh saya sebagai Yasmin. Nah, setelah agen perubahan mengisi lembar kerja tersebut, fasilitator dan agen perubahan bisa mendiskusikan, bercerita tentang kelompok-kelompok yang mereka ikuti. Oke, aktivitas selanjutnya. Pada aktivitas ini, fasilitator menunjukkan video yang berjudul "Satu Orang Bisa Membuat Perubahan". Mari kita tonton bersama videonya. नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो।
respon dari siswa. Pesan apa yang mereka dapatkan dari video tadi? Bisa saja mereka bilang untuk melakukan suatu perubahan kita harus memulai dari diri kita sendiri, atau mungkin berbagai respon yang menakjubkan dari agen perubahan. Selanjutnya, tunjukkan lagi gambar jejaring sosial pada agen perubahan. Ingatkan kembali bahwa mereka ada di sini karena mereka akan membuat perubahan di sekolah dan menyebarkan pengaruh positif. Gambar ini akan membantu mereka berpikir bagaimana menjadi seorang agen perubahan. Setiap titik merah adalah orang lain. Setiap titik biru adalah siswa sebagai agen perubahan. Mereka semua berhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah jejaring yang lebih besar. Mereka semua telah terhubung baik dengan sekolah dan ada banyak orang yang berbicara dengan mereka. Nah, seperti video tadi, untuk membuat sebuah perubahan harus ada yang memulai. Dan yang memulai adalah kalian, agen perubahan. Tapi kalian akan kesulitan jika melakukannya sendiri. Maka, apa yang harus kalian lakukan? Yap, ajak teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, aktivitas selanjutnya dalam pertemuan ke-6 ini adalah kartu perilaku positif. Ajak siswa untuk sama-sama memikirkan perilaku positif apa yang dapat dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi di sekolah. Ada 7 kertas besar yang telah ditempelkan di sekitar ruangan. Setiap kertas punya pertanyaannya sendiri-sendiri. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Misal, nomor 1, apa yang teman-temanmu lakukan untuk membuatmu merasa diterima sebagai teman? Jawabannya misalkan, 1, mendengarkan keluh kesah saat saya curhat. Atau ada di saat saya membutuhkannya. Pertanyaan kedua, apa yang teman-temanmu lakukan untuk membuatmu tenang ketika gugup? Contoh jawabannya misalkan, memberikan tips-tips atau memberikan semangat mungkin. Pertanyaan ketiga, apa yang teman-temanmu lakukan untuk menenangkanmu ketika marah? Contoh jawabannya misalkan, memberikan coklat atau mendengarkan ocehan saya, setelah itu memberikan masukan dan solusi. Pertanyaan keempat, apa yang temanmu lakukan untuk membuatmu percaya diri apa adanya? Contoh jawabannya, misal, memuji penampilanku atau meyakinkan kalau saya bisa menaklukkan ketakutan saya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara temanmu menunjukkan bahwa mereka selalu mendengarkan pendapatmu? Contoh jawabannya misal, membiarkan saya menyelesaikan pembicaraan saya dan tidak memotong pembicaraan. Memperhatikan dengan baik ketika saya bercerita. Pertanyaan keenam, bagaimana cara temanmu menunjukkan bahwa mereka selalu peduli terhadap kamu? Contoh jawabannya misalkan, menjenguk ketika saya sakit atau mengingatkan ketika saya melakukan kesalahan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara temanmu menunjukkan bahwa mereka selalu menghargai kamu? Contoh jawabannya misalkan, perhatian dan mendengarkan pendapat. Nah, setelah memberikan contoh tadi kepada siswa, instruksikan siswa untuk menuliskan 3 jawaban atau respon mereka di setiap pertanyaan tersebut. Setelah semua siswa menuliskan jawabannya, selanjutnya diskusikan setiap item pertanyaan tersebut dengan agen perubahan dan menyepakati perilaku apa saja yang akan dilakukan selama beberapa pekan ke depan dalam program Roots ini. Ingat, perilaku ini diterapkan di sekolah. Misalkan, menyapa teman saat bertemu sapa, menghibur teman yang sedang sedih, memberikan dukungan ketika teman merasa gugup atau kurang percaya diri. Nah, inti dari kegiatan ini ingin mencoba melihat bagaimana cara membuat orang-orang merasa lebih nyaman, dihargai, dan percaya diri untuk menjauh dari masalah dan konflik antar siswa. Konsep untuk menggunakan kartu perilaku positif ini ialah untuk membuat siswa fokus terhadap apa yang mereka rasakan dan kemudian menuliskannya menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk menolong orang lain. Jadi yang dibuat tadi adalah daftar cara-cara bagaimana membuat perubahan positif. Bagi kita, untuk memulai tidak harus dimulai dari sesuatu yang sangat besar. Kita bisa mulai dari apa saja yang biasa orang lain lakukan kepada kamu. Atau kalian ingin orang lain lakukan kepada kalian. Dan membuat kumpulan perilaku positif, kemudian kalian bisa tentukan kapan ingin membuat perubahan. Gunakan perilaku ini sehingga kita merasa diterima dan dihargai. Dan cobalah lakukan ke orang lain. Kapanpun kita pikir seseorang di sekitar kita mulai merasa tidak nyaman, berikan perubahan pada mereka dengan melihat kembali kumpulan perilaku positif tadi. Dan bantu mereka merasa dihargai dan dihormati.
Orang-orang ini suatu saat bisa saja membalas budi pada kita, atau justru mereka membalas kebaikan itu dengan berbuat baik pada orang lain di sekolah ini. Nah, setelah menyampaikan refleksi tadi, minta siswa untuk melihat lembar kerja kelompok di sekolah yang telah diisi di awal pertemuan tadi. Mereka bisa menyebarkan pengaruh positif mulai dari lingkaran mereka, lalu orang yang ada dalam lingkaran tersebut menyebarkan lagi pengaruh positif ke lingkarannya, dan begitu seterusnya. Seperti jejaring sosial. Fasilitator memposting daftar perilaku positif yang telah dituliskan oleh siswa di grup Facebook. Dan untuk tantangannya pertemuan ini adalah, ayo berikan perubahan. Perhatikan lembar kerja berikut. Minta siswa untuk menuliskan beberapa perilaku positif yang akan dilakukan untuk beberapa pekan ke depan terhadap teman-temannya. Ingat, perilaku positif. Perilaku positif ini terkait dengan interaksi siswa satu sama lain. Contohnya, menyapa teman pagi ini, atau menceritakan cerita lucu kepada teman yang sedang bersedih. Kalau membuang sampah pada tempatnya, apakah itu perilaku positif? Yap, itu perilaku positif, tapi tidak berkaitan dengan interaksi sosial siswa. Kalau datang tepat waktu, yap, itu juga perilaku positif, tapi tidak juga berkaitan dengan interaksi. Jadi ingat, yang berkaitan dengan interaksi sosial siswa. Minta siswa untuk membawa poster "Ayo berikan perubahan" kemanapun mereka pergi dan menambahkan 1 garis setiap kali mereka melakukan perubahan positif tersebut. Fasilitator akan membawa poster yang lebih besar setiap pertemuan dan semua siswa akan memberikan tanda pada poster tersebut tanpa menuliskan nama untuk melihat sejauh mana semua siswa telah mempraktekkan perilaku positif tersebut. Pesan dari kegiatan ini adalah, dengan melakukan perilaku yang ada di kartu perilaku positif dan mempraktekannya, siswa dapat membuat perubahan dan memberikan pengaruh untuk melakukan hal yang positif pada teman-temannya di sekolah. Nah, di sini saatnya kegiatan yang menentukan, membutuhkan energi lebih. Ini saatnya untuk mulai membuat perubahan dengan menyebarkan pengaruh positif. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.